Nenek di depan ini sebenarnya sudah meninggal 3 tahun lalu, tapi cucu-cucunya tetap menyimpannya di lemari es agar tetap menerima uang pensiun nenek, sehingga mereka bisa terus mengandalkan orang tua. Agar tidak ketahuan, mereka memakai uang pensiun untuk membeli banyak bahan makanan dan menutupinya di atas tubuh nenek, supaya bisa mengelabui orang lain. Tanpa sadar, hari itu petugas jaminan sosial datang ke rumah untuk memeriksa kondisi fisik nenek, jadi mereka terpaksa mengeluarkan nenek dari lemari es. Namun, tubuh sang nenek yang membeku keras tidak bisa dicairkan sepenuhnya sebelum petugas datang. Namun, kabar yang lebih membuat mereka putus asa masih menanti. Petugas jaminan sosial datang lebih awal ke rumah. Kakak tertua terpaksa membuka pintu, dan saat melihat yang datang seorang pria, ia hanya bisa menahannya di depan. Sementara itu, saudari lain di rumah panik dan sibuk menata ulang keadaan. Begitu pria itu masuk, yang terlihat adalah sang nenek bermain kartu dengan 2 cucunya. Hanya saja warna kulitnya tampak agak aneh. Melihat itu, kakak tertua langsung menarik pria itu ke kamar pribadinya dan mulai mengungkapkan perasaannya dengan semangat. Setelah itu, mereka berjalan-jalan di luar seharian. Kakak tertua merasa sudah menghindari masalah, tapi tiba-tiba seekor anjing liar menerjang, membuat pria itu ketakutan dan menarik kakak tertua kembali ke rumah. Tak disangka, sebelum mereka sempat tenang, listrik di rumah padam. Saat Xiaomei mencari lilin, Changge malah membuka kulkas untuk memeriksa apakah ada makanan basi. Xiaomei panik, untung kulkas penuh makanan, sehingga mereka lolos dari bahaya. Tak disangka, keesokan harinya, sahabat pria yang mengaku sebagai nenek datang ke rumah dan bilang sudah di luar selama 48 jam, tapi tak melihat jejak nenek. Ia juga berkata, jika sampai jam 5 sore belum melihat nenek, ia akan melapor ke polisi, menangkap semua orang di rumah itu, lalu pergi dengan mobil tuanya. Setelah Xiaomei pulang ke rumah, ia segera mengoleskan bedak tebal di wajahnya. Benar sekali dia merias dirinya agar tampak seperti nenek, bersiap-siap untuk menipu orang lain. Tepat pukul 5, kakek itu benar-benar datang lagi ke rumah. Meskipun Xiaomei sudah berdandan seperti nenek, namun saat bertemu kakek itu, ia tetap sangat gugup dan panik. Untungnya, setelah perjuangan keras Xiaomei, ia akhirnya berhasil mengusir kakek itu keluar dari rumah. Namun, sebelum ia sempat menarik napas, bel pintu kembali berbunyi. Xiaomei mengira itu kakek tua, jadi saat membuka pintu ia hendak memarahi. Tapi ternyata yang datang Changge dari kantor pajak. Ia ketakutan, buru-buru menutup pintu, lalu masuk ke kamar untuk hapus makeup tebalnya. Setelah itu, dengan penampilan cantik, ia bermesraan dengan Changge. Tak lama kemudian, terjadi sesuatu yang paling tidak ingin dilihat semua orang. Beberapa hari kemudian, Xiaomei dan 2 temannya merasa terlalu berbahaya terus menyimpan nenek di kulkas, jadi mereka memutuskan memindahkan jenazah nenek ke tempat lebih aman. Setelah itu, mereka bertiga mengendarai Van Wuling dan melaju di jalan. Namun saat asyik mengemudi, mereka lupa nenek masih di bagasi. Ketika melewati polisi tidur, mereka tidak menginjak rem. Tak disangka, kursi roda nenek terlempar keluar dari pintu mobil, membawa nenek pulang ke rumah sendirian. Lawang, yang diam-diam menyukai nenek, langsung mengejar setelah melihat kejadian itu. Sementara itu, 3 orang yang tidak tahu apa-apa dihentikan polisi. Mereka mengira pasti ketahuan. Tapi saat polisi membuka pintu mobil, mereka justru mendapati nenek yang tadi di bagasi sudah hilang. Tanpa mereka sadari, nenek saat itu duduk di kursi roda dan berkeliaran ke sana kemari. Ia tampak seperti pembalap, melaju kencang dan menabrak ke segala arah, hingga akhirnya masuk ke hutan dan berhenti di sana. Lawang yang mengejar dari belakang mendekat. Setelah tahu wanita yang lama ia sukai itu sudah meninggal, ia pun ketakutan dan buru-buru mengambil ponsel untuk menelepon minta bantuan. Namun baru telepon tersambung, nenek itu menghembuskan napas terakhirnya. Namun, saat Cui Hua yang kehilangan neneknya pulang,